Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah status dari kawan kita. Jadi sebenarnya saya menghubungi atau mencari akun si mbaknya ini ya. Namun nggak ketemu ya. Saya mau menanyakan apakah boleh status dia ini di grup ini saya jadikan konten ya. Namun saya udah mencarinya dari pagi namun tidak ketemu. Nah, jadi sekali lagi kalau mbaknya ini nonton videonya, semoga berkomentar ya, komentar. Jika tidak diperbolehkan nanti saya take down ininya videonya ya, tapi saya harap diperbolehkan karena menurut aku cerita mbaknya ini menarik banget ya, yang dimana mbaknya ini kerja dia 8 tahun di negara ini, kemudian ada pengalaman yang tidak enak kerja di sini dan ia bertahan kerja sampai ia finish kontrak dan akhirnya ia pulang ke tanah air. Dan menurut aku ceritanya menarik banget untuk kita bahas dan bisa dijadikan pelajaran buat kawan-kawan ya, ketika mengalami hal yang sama seperti mbaknya ini, yang dimana dilukai oleh si juragannya yang nggak bisa jalan ya, dimana dicakar ya, dan ia tetap bertahan sampai ia bisa meluluhkan hati atau perasaan si bos tadi ya. Dan ini tidak hanya fisik namun juga non fisik, verbal ya. Jadi kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, kita baca ya. Mbak-mbak, pengalaman pahitku kerja di negara Hong Kong 8 tahun bukan berarti akan selalu berjalan mulus, dapat majikan seperti apa yang kita inginkan. Kerja dimanapun negara itu semua sama, betul memang. Untung-untungan, nasib-nasiban, kadang kalau nasibnya bagus ya pasti dapat majikan yang baik. Kalau nasibnya buruk ya seperti aku ini, buat kalian semua kalau sudah diniati kerja di negara Hong Kong ini nggak boleh cengeng. Kerja nggak sesuai kontrak, ngadu ke agensi, setiap hari kena omelan, kerja selalu salah, curhat di grup, ngadu sana sini, terlalu berat, ngeluh, minta langsung notis. Masih untung kalian tidak bernasib seperti aku, kerja mengurus nona umur 31 tahun, lumpuh sejak lahir. Waktu interview kelihatan baik banget. Setelah sebulan kerja di sini, ketahuan sifat aslinya. Bila marah, tidak bisa tahan emosi, langsung nyakar. Seperti macan yang mau nerekam mangsa. Ngadu ke agensi enggak direspon, malah dikasih pilihan antara dua, pulang atau bertahan. Nah, agensi ini bilang suatu adaptasi antara majikan dan PRT. Yang terakhir terulang kembali, malah lebih parah. Dia mencakar aku, lalu aku hubungi agensi lagi untuk melaporkan ini. Agensi lalu bertindak mau carikan majikan baru. Di situ majikan nangis sambil memohon aku nggak pindah kerja sampai dia jatuh dari kursi roda buat bersimpuh di depanku. Sekarang alhamdulillah majikanku sudah berubah 100 derajat, lebih baik. Kalau dia marah, dia nggak lagi mencakar, marahnya juga nggak terlalu lama-lama. Tapi kalau marah omongannya pedes melebihi pedes cabai, lebih pedas dari malak. Kata kotor seperti cukai, cimaken, cek kau, dan lain-lain. Kata kotor-kotor sudah biasa aku dengar, tapi sudah nggak melukai fisik. Dari kisahku ini jadikan semangat buat kalian yang baru permulaan kerja di negara Hong Kong. Janganlah patah semangat hanya gara-gara majikan galak, kerja selalu dianggap salah, kerja tidak sesuai sama yang dikontrak,
Anggaplah itu sebagai adaptasi kalian sama majikan. Lihatlah aku yang sudah 8 tahun ex Hongkong saja nasibnya buruk seperti sekarang ini. Apalagi kalian yang belum fasih bahasa, majikan di sini galak, itu sudah biasa. Yang penting tidak memukul dan tidak interminate saja sudah bersyukur. Intinya kerja di sini harus kebal, harus terbiasa, senam jantung, dan penting buat kalian harus semangat. Dan ini adalah foto dari cakarannya. Nah, menanggapi kasus mbaknya ini, aku memang setuju ketika kawan-kawan ini kalau berniat kerja ke negara Hongkong, persiapkan mental Anda untuk menghadapi situasi apapun itu, entah itu situasi ringan atau situasi buruk. Nah, jika situasi itu ringan, Anda bertahan. Contoh, majikan marah, kemudian tidak memberi makan, kerja 2 rumah, Anda bertahan. Tetapi ingat, penting dan gunanya Anda ini ngomong sama majikan Anda bahwa hak makan ataupun Anda ini bekerja tidak boleh selain di alamat kontrak kerja Anda. Jadi ketika Anda sudah ngerasain capek dan penat, kemudian penat Anda tidak dihargai, betapa pentingnya sampai ngomong sama pihak agensi. Kalau sampai sudah ngomong pihak agensi, ngomong sama majikan. Ya, intinya harus berani ngomong. Jangan grundel aja, dan ketika Anda grundel, ini Anda tidak akan fokus kerja, kemudian jadi malas kerja. Akhirnya antara majikan dan Anda ini terjadi gesekan dan pemecatan, atau Anda yang memutuskan kontrak kerja. Betul kan? Jadi betapa pentingnya Anda ngobrol sama majikan tentang permasalahan Anda di tempatnya. Contoh, kerja 2 rumah, Anda bilang capek. Namun ingat, barengi dengan kerja yang baik. Ketika Anda ini mau menuntut untuk kerja 1 rumah saja, Anda juga harus pintar bahasa, Anda juga harus istilahnya adalah barengi dengan kerja yang bagus dan baik. Ya, kalau Anda sudah seperti itu, maka silakan Anda ngomong. Karena apa? Kalau Anda kerja baik dan Anda kerja bagus, kemungkinan majikan akan terus mempertahankan sampean. Tapi kalau Anda malas, biasanya majikan itu akan ya udah, kalau kamu pergi ya udah pergi aja. Tetapi ingat, kalau memang majikan Anda menyuruh Anda pergi, maka silakan tulis pernyataan tersebut dan kirim ke imigrasi. Pernyataan dari majikan ketika Anda menolak kerja 2 rumah, tulis saja di situ, kemudian kirim ke imigrasi. Ketika Anda sudah mengirim ke imigrasi, itu bagus sekali buat visa kerja Anda ke depannya, karena Anda memiliki bukti dan alasan yang tepat kenapa Anda memutuskan kontrak kerja di majikan yang lama. Ini yang pertama. Nah, untuk mbaknya ketika dicakar sama si bosnya, oke, aku setuju banget ketika dia itu langsung lapor ke agensi. Itu bagus ya. Langsung lapor ke agensi dan coba lihat bagaimana sih tindakan agensinya. Pertama, agensi membiarkan, kemudian kedua, agensi langsung mencarikan. Apakah agensi ini langsung memberitahu ke pihak majikan untuk tidak melakukan hal tersebut? Kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Seharusnya memang menasihatin si majikannya. Namun ketika si agensi tidak menasihatin majikan, nah ini juga moyong kalau kita lapor ke agensi. Namun seperti mbak yang dialami ini, pertama agensi don't care. Kemudian yang kedua, ia ini langsung memberikan pilihan untuk mencarikan majikan. Oke, di dalam situasi seperti ini, nah ini karena kerja mbaknya bagus dan sepertinya mbaknya ini juga telaten kerja ya. Ketika dia bagus kerja, telaten, si majikan nggak mau ditinggal mbak, nggak mau tinggal. Akhirnya dia mau berubah walaupun cangkeme ini agak kotor ngomongnya, tetapi perilaku kekerasan pada badan mbaknya itu nyakar-nyakar seperti harimau ini sudah hilang ya. Namun sekali lagi,
kalau ada majikan yang tidak mau berubah terhadap situasi seperti itu, bagaimana sih langkah yang Anda lakukan? Pertama, sudah betul ngomong sama si agensi. Kedua, bilang juga sama majikan, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Pertama, Anda tidak akan kerja lagi di sini dan Anda bisa melaporkan ke imigrasi ataupun Anda bisa melaporkan ke polisi. Namun kalau polisi nanti aja dulu, ya nanti dulu. Takutnya nanti dianya malah mengamuk ya. Jadi kalau dia tetap tidak berubah, maka penting banget Anda ini memfoto bekas luka tersebut. Kapan kejadian, tanggal berapa, jam berapa, di mana, dan oleh siapa. Ini penting banget buat catatan. Foto, nah setelah itu silakan print foto tersebut, kemudian kirim ke imigrasi tentang permasalahan Anda di tempat majikan. Nah ketika Anda nanti pindah ya, usahakan cari majikan dulu. Dan silahkan Anda melaporkan hal ini ke imigrasi, datang langsung dan menceritakan bagaimana kondisi si majikan Anda, kemudian kondisi kerja Anda. Bolehkah saya tinggal di negara ini untuk nunggu visa atau majikan baru nantinya ketika Anda memiliki permasalahan seperti itu. Intinya sampai harus ngobrol sama imigrasi juga secara langsung setelah Anda menyurati imigrasi ingin memutuskan kontrak kerja ketika majikan Anda tidak mau berubah ya. Jadi intinya di dalam situasi ini betapa pentingnya Anda membuat catatan, bukti, kemudian melaporkan ke agensi, kemudian melaporkan ke imigrasi, kemudian bertahan dulu. Kalau sudah mentok sampai tidak bisa istilahnya bertahan dengan keadaan, maka solusinya yaitu keluar dari tempat majikan. Kalau saya ngelihat posisi si majikan ini mungkin agak terganggu psikologisnya ya, ini agak gini ya, mungkin karena dia dari kecil seperti itu sampai dewasa tetap nggak bisa jalan, dia mungkin perasaannya campur aduk lah ya, campur aduk. Jadi karena agak campur aduk jadi agak stres mikirin hidupnya dia yang istilahnya tidak normal, itu harus dimaklumi. Tetapi sekali lagi kasihan sih, tetapi lebih kasihan lagi kalau Anda kerja dalam keadaan tertekan, apalagi dengan tangan yang penuh cakaran. Kasihan mbaknya ini kalau sampai mandi kemudian cuci kena air tuh pasti sakit mbak ya, pasti sakit ya. Jadi Anda bertahan di tempat majikan yang seperti itu, Anda pergi, ini tergantung kepada Anda ya. Anda kuat bertahan, nah kalau Anda nggak kuat lapor. Nah itu penting banget ya. Dan buat kawan-kawan semuanya, sekali lagi bagi yang pengen kerja ke negara Hong Kong, persiapkan bahasa, persiapkan mental Anda agar Anda kuat dengan kondisi kerja di majikan. Karena apa, budaya di Indonesia sama di Hong Kong ini beda, keras ya, sini keras ya. Jadi usahakan buat kawan-kawan atau adik-adik yang baru kerja di negara Hong Kong, bahasa dan tekad kuat. Kalau Anda memiliki tekad, insya Allah berhasil ya. Intinya bersabar, tapi ingat, sabar manusia juga ada batasnya, dan bekali Anda dengan pengetahuan tentang undang-undang ketenagakerjaan. Nah itu aja intinya, semoga bermanfaat penjelasan ini. Channel ini diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.